wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Hairunisa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada program studi Pendidikan Kimia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Berikut video pembelajaran tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan menggunakan problem based learning pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Untuk memenuhi ujian kinerja UKM PPG periode 7 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa ya, biar belajarnya berkah, ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Untuk ketua kelasnya, Aang tolong pimpin berdoa. Terus siap, sebelum belajar marilah kita doakan. Nanti dimulai. Baca dalam hati selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa hadir? Ayu kenapa katanya? Siapa sih katanya, Bu? Ayu Lestari. Terus siapa lagi? Zainal juga. Zainal kenapa? Tahu ya. Yang lainnya hadir? Hadir. Oke, alhamdulillah. Seperti yang sudah Ibu tampilkan di depan, kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan non. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu nanti kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pernah dengar kata problem? Pernah. Nanti kita akan dihadapkan oleh suatu masalah, ya, yang nantinya kita bakal cari tahu solusi yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah. Nah, selanjutnya masalah tentang apa? Tentang membedakan, menganalisis, dan membandingkan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, terus kita juga nanti akan praktikum, merancang, membuat, dan melakukan percobaan. Sama tentang tadi, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, terus selama pembelajaran diharapkan kalian penuh rasa ingin tahu dan juga aktif. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung silahkan bertanya. Kalau Ibu bertanya silahkan menjawab. Jadi jangan malu, harus berani ya. Dan juga diharapkan kalian nanti memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Jadi nanti saling komunikasi sama teman kelompok dan berkolaborasi selama proses pembelajaran. Selanjutnya, seperti biasa kita pretest, silahkan dibuka HP-nya. Sudah dicek grup kimianya, Ibu sudah mengirimkan link yang berisi 3 soal. Silahkan diisi soal-soalnya. Linknya sudah ada? Silahkan diisi dulu. Waktunya 5 menit ya. Sudah selesai isi soal pretestnya? Sudah. Oke, silakan sekarang disimpan lagi HP-nya ke dalam tas, tidak ada yang main HP. Sudah? Ya, sekarang perhatikan lagi ke depan. Ibu mau tanya, kalian ada yang masih ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan larutan? Angkat tangan. Boleh, Eka? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Oke, makasih Eka jawabannya. Larutan berarti tadi apa? Campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Pernah dengar sebelumnya? Sekarang Ibu pengen tahu
Boleh, Bunga. Zat terlarut, zat yang menjadi larutan apabila dicampur dengan zat lain dan biasanya jumlah lebih sedikit. Oke, makasih Bunga. Ya, tadi ada zat terlarut dan zat pelarut ya. Simpelnya, kalian pernah bikin larutan gula? Nah, kalau kita mau bikin misalkan kayak es teh manis deh, bahan apa saja yang kita campurkan ke dalam gelas? Teh, terus air. Kira-kira yang menjadi zat terlarut apa? Gula. Pelarutnya apa? Air. Udah paham semuanya? Nah, itu bedanya zat terlarut dan zat pelarut. Selanjutnya, tolong perhatikan video yang ada di depan. Ya. Tadi ada video tentang apa? Apakah ada yang pernah lihat langsung? Bapak-bapak. Kira-kira apa ya alat yang dibawa sama si bapak-bapak? Satu rumah. Satu rumah ya. Jadi menangkap ikannya itu dengan alat setrum. Di sini ada berita bahwa penangkap ikan dengan menggunakan alat setrum itu bisa kena pidana. Ada juga berita yang kedua, polisi mengamankan 5 orang yang menangkap ikan menggunakan alat setrum. Kira-kira kenapa ya tindakan ini menjadi tindakan kriminal? Ya, kira-kira apa sih dampak yang terjadi ketika orang-orang nangkep ikan itu pakai alat setrum? Ikannya pada semuanya. Ya, ikannya semuanya pada mati ya. Terus apa lagi? Ada dampak negatif yang lain tidak? Apa lagi? Merusak ekosistem pada makhluk hidup yang lain. Oke, betul ya tadi kata Devi, ikan-ikan pada mati. Betul juga kata Feren, merusak ekosistem yang lain. Karena apa? Ketika kita menangkap ikan menggunakan alat setrum, yang mati itu bukan cuma ikan yang kita tangkap, tapi di sekelilingnya juga. Contohnya apa? Mungkin ada bayi-bayi ikan yang telur-telur ikan di sekeliling, atau binatang-binatang kecil yang ada atau hidup di sungai. Yang dimana kalau ekosistem kan saling ketergantungan kan, saling keterkaitan. Kalau misalkan salah satunya punah, kira-kira bagaimana dampaknya ke yang lain? Apakah akan tetap baik-baik saja? Tidak. Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan LKS seperti biasa. Sekarang silakan dibuka LKS-nya di halaman pertama. Sudah dibuka? Sudah. Di sana ada wacana atau cerita mengenai alat deteksi banjir. Silakan dibaca terlebih dahulu wacana yang ada di LKS. Kemudian silakan jawab 2 pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan pertama, apa saja informasi yang kalian dapatkan setelah membaca cerita? Yang kedua, kira-kira kendala apa atau alternatif solusi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah yang ada di cerita? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang dikerjakan berdiskusi dengan teman kelompok. Berarti informasi apa yang kalian dapatkan? Coba ditulis. Informasi apa yang didapatkan dari Sudah dijawab pertanyaannya? Sudah. Oke, nomor pertama itu ada informasi apa saja yang kalian dapatkan. Setelah baca cerita tadi, ada informasi apa sih di cerita
Terakhir, angkat tangan. Ada tentang banjir ya. Ada gambar apa di sana? Ada alat pendeteksi banjir. Jadi ketika misalkan air mau pasang, mau naik, itu nanti ada alarm yang bunyi. Jadi kita sebagai masyarakat nih bisa siap siaga. Oh ternyata si airnya udah mau pasang, mau naik, harus siap siaga. Mungkin membereskan barang-barang yang di rumah, takut terendam dan lain-lain atau mengungsi. Nah terus ada masalah nih dari cerita tadi. Ada. Apa masalahnya? Alatnya bisa alatnya masih belum banyak ditemukan di Indonesia. Kalaupun ada harganya gimana? Padahal kan itu sangat ini ya bermanfaat untuk kita ya. Apalagi kita daerah pesisir pantai, ya biasanya kena air rob, air laut yang suka pasang ya kan? Nah itu. Nah terus solusinya kira-kira seperti apa untuk menghadapi masalah tadi? Membuat apa? Membuat alat pendeteksi banjir sederhana. Oke, silakan sekarang next ke halaman selanjutnya. Diskusikan dengan teman kelompok nih. Silakan searching boleh. Menentukan alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat alat uji sederhana dan tolong gambarkan sketsa alatnya. Ya, bisa dipahami instruksinya? Oke, silakan diskusikan dengan teman kelompok. Sapi buaya. Oke, sekarang silakan
perubahannya. Yang pertama, nyala lampu. Jadi ketika kalian masukkan elektroda atau paku ke dalam larutan, lampunya gimana? Apakah nyalanya terang atau redup atau bahkan mati alias padam ya? Nah, terus yang kedua, kalian perhatikan gelembung gas yang dihasilkan di dalam larutan, ya kan? Nanti coba perhatikan gelembung gasnya apakah banyak atau sedikit atau justru tidak ada sama sekali. Hasil penelitian itu, hasil pengamatannya, silakan tulis di LKS di bagian tabel-tabel. Ada di LKS-nya? Ada. Silakan tulis. Bisa dikerjakan? Bisa. Jadi nanti setelah mencelupkan paku ke dalam larutan gula misalkan, sebelum pindah ke larutan yang lain, kalian celupin dulu ke air. Terus dibilas dulu baru larutan yang diuji yang lainnya. Jadi dibilas pakai air dulu, dilap pakai tisu yang disediakan, baru menguji larutan yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan mulai mengerjakan larutan-larutannya. Terus habis ini mau lakukan apa? Coba. Coba garam dulu, coba garam. Coba garam. Nyala coy. Berarti kalau dibanding iya. Nyala lampunya terang. Tidak salah. Jangan sampai nempel. Ada gelembung. Ada yang sedikit. Sedikit, Pak. Nyala nggak? Sudah selesai menguji larutannya? Sudah. Sudah diisi tabel pengamatannya? Sudah. Sekarang silakan dilihat lagi di bagian bawah setelah tabel pengamatan ada beberapa pertanyaan pengolahan data yang harus kalian isi. Silakan diskusikan dengan teman kelompok dan kelompokkan dari 3 larutan yang tadi diuji. Apakah termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau bahkan jadi larutan non elektrolit? Silakan dikelompokkan sesuai dengan tabel pengamatan yang tadi. Kan ada yang larutan yang nyala lampunya terang, ada yang redup, ada yang mati, silakan dikelompokkan, diisi di LKS. Oke, silakan. Oke, perhatikan dulu. Ya, sudah diisi semua pertanyaan yang ada di LKS? Selanjutnya kita akan mempresentasikan dari hasil praktikum atau percobaan yang telah kita lakukan. Oke. Sekarang silakan persiapkan bahan-bahan untuk mempresentasikannya. Seluruh anggota kelompok maju ke depan. Nanti setelah selesai presentasi, silakan tawarkan ke kelompok yang lain untuk bertanya. Gitu ya? Oke, silakan sekarang kelompok 1 untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari uji coba larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Novianti selaku moderator. Lalu di samping saya ada Aang Sutara yang akan menjelaskan alat dan bahan. Kemudian ada Desita Sujaya yang akan menjelaskan hasil percobaan yang telah dibuat tadi. Lalu ada Caca Salsabila yang akan menjelaskan menentukan termasuk elektrolit mana saja, Pak. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, Aang Sutara. Untuk alat-alat kelompok kami, kelompok 1 ada 3 buah baterai dan 3 buah kabel, 1 lampu dan 2 buah paku. Lalu selanjutnya dari Intan Hidayah. Setelah percobaan yang kita lakukan tadi, ada 3 larutan yang kita lakukan. Pertama adalah larutan garam. Larutan garam, saat kita coba lampunya terang.
Jadi gelembungnya juga banyak. Dan larutan gula itu padam tapi tidak ada gelembungnya. Dan larutan cuka melanya sedikit atau redup dan juga gelembungnya juga sedikit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya? Berapa? Kelompok 8. Oke, kelompok 8 silahkan. Saya Sakila dari kelompok 8 akan mempertanyakan kenapa coklat termasuk ke dalam elektrolit lemak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami ingin jawab, silakan. Menurut yang kami pahami, coklat termasuk ke dalam larutan elektrolit lemak karena hanya terisolasi sebagian saja, sehingga larutannya hanya ada sedikit ion yang bisa bergerak bebas. Apakah benar jawabannya? Sudah cukup? Cukup. Baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari uji coba larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sadia selaku moderator. Lalu di samping saya ada Nurul, Akul, Muklis. Dari alat-alat baterai 3 buah, kabel 1, gunting 1, lampu 1 buah, selotip 1, dan paku 2 buah. Larutan cuka nyala lampunya redup, gelembungnya sedikit. Larutan garam nyala lampunya terang, gelembungnya banyak. Larutan gula nyala lampunya padam dan gelembungnya sedikit. Larutan elektrolit kuat larutan garam, larutan elektrolit lemah larutan cuka, larutan non elektrolit larutan gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bestari dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa larutan garam bisa nyala lampu dan menghasilkan gelembung yang banyak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan teman saya akan menjawab pertanyaannya. Kalau sepemahaman kami, larutan garam yang merupakan elektrolit kuat, maka akan menghasilkan banyak ion-ion dalam larutan. Banyaknya ion-ion dalam larutan ini akan menghasilkan daya hantar listrik yang membuat lampunya menyala. Cukup. Oke, sekian penjelasan dari kami. Apa yang mau bertanya? Yang kelompok 5. Perkenalkan, saya Lesti Septiana dari kelompok 5 izin bertanya. Kenapa saat kita menguji larutan, elektrodanya harus berjarak dan tidak boleh bersentuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Wisnu Merah, dan ini Ayu Mawar Lestari, dan ini Bunga Ratu Beloyat, dan Atut Maftuha. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktek kami yang yaitu membuat alat pendeteksi banjir sederhana. Untuk alat-alatnya akan disampaikan oleh teman saya, Ayu Mawar Lestari. Berikut ini alat-alat yang sudah saya rangkai, ada paku, kabel, baterai, selotip, lampu, dan papan. Oke, tadi kita sudah presentasi ya? Bagus banget, tadi udah mulai pada berani ya. Dan juga tadi kuliah banyak yang antusias mau bertanya ke kelompoknya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, yang masih bingung tentang konsep yang kita pelajari hari ini, silakan ditanyakan, oke? Nah sekarang silakan buka lagi LKS-nya terakhir. Di kolom terakhir, paling akhir, paling belakang itu ada menentukan kesimpulan. Silakan tentukan kesimpulan dikaitkan dengan masalah yang tadi yang di awal kita bahas. Oke, masalah tentang apa masih ingat? Tentang apa? Banjir. Banjir atau alat pendeteksi banjir. Ya, oke.
dapat terionisasi menjadi ion-ionnya sehingga terjadi aliran listrik. Oke, makasih Mawar atas jawabannya. Betul tadi kata Mawar ya. Kenapa larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik, bisa menyalakan lampu? Karena di dalam larutan elektrolit itu terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Nah, si ion-ion inilah yang nantinya menghantarkan arus listrik yang awalnya di dalam rangkaian yang kalian buat. Pertamanya, si sumber energinya itu dari mana? Agak dari baterai. Awalnya kan dari baterai nih. Ya, terus dialirkan melalui kabel-kabel yang tadi sudah kita buat, terus nyampe ke paku atau elektroda ya. Nah, tadi nyambung. Kenapa Bu elektrodanya tadi Esti yang nanya ya? Gak boleh nempel. Karena kalau misalkan elektrodanya nempel, itu pasti lampunya nyala. Jadi gak ngaruh mau apapun larutannya, mau kita nguji larutan gula, garam, atau zat-zat kimia lainnya, pasti bakal nyala lampunya, bakal terang. Karena si elektrodanya nempel. Nah, ya bersentuhan. Kalau misalkan nempel berarti larutannya kita uji atau tidak? Tidak dong, ya kan? Nah, makanya ketika kita menguji larutan, si elektrodanya, si pakunya harus berjauhan, LDR ya. Tidak boleh saling bersentuhan. Karena yang kita uji itu ion-ion yang terdapat dalam larutan. Nah, sekarang Ibu mau contohin reaksinya. Nah, di sini kelihatan ya. Ada yang masih ingat rumus kimianya garam dapur? NaCl atau natrium klorida. Nah, si NaCl atau garam dapur ini ketika larut dalam air, dia terionisasi menjadi Na plus dan Cl ini. Na plus dan Cl ini. Yang ada plus min itu kita namakan ion, dia punya muatan. Si ion-ion inilah yang di dalam larutan itu menghantarkan arus listrik yang semula sumbernya itu dari baterai, ya kan? Dia bisa ikut menghantarkan listrik sampai menyalakan lampu. Nah, terionisasinya itu kita sebut terionisasi sempurna atau semuanya, sebagian besar terionisasi. Maka dalam suatu wadah, dalam gelas yang kalian pegang di meja masing-masing, ionnya banyak. Semakin banyak ion yang bergerak bebas, maka arus listrik yang dialirkan juga semakin banyak. Jadi lampunya semakin terang, gelembungnya semakin banyak. Contoh yang kedua ada cuka. Cuka itu rumus kimianya CH3COOH. Dia termasuk ke dalam larutan asam lemak. Dalamnya cuka CH3COOH terurai jadi CH3COOB dan H+ itu cuma sedikit aja, cuma sebagian aja. Makanya tadi lampunya yang dihasilkan terang atau redup? Redup. Kenapa? Karena ion-ion yang terdapat dalam larutan itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan si garam dapur tadi. Nah, kalau ionnya sedikit yang bergerak dalam larutan, maka arus listrik yang dialirkan juga lebih sedikit. Nah, makanya tadi lampunya redup dibandingkan dengan garam. Terus gelembungnya juga lebih sedikit. Silakan buka HP-nya seperti biasa kita postnes. Ya, Ibu kirim linknya di grup. Ya, silakan waktunya 5 menit. Sekarang Ibu mau nanya, mau